Tuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Sontak Podcast. Ini varian pertama, episode pertama. Varian udah kayak biskuit. Perkenalkan, nama saya Sami dari AR23B. Nama saya Muhammad Askol Khairullah dari AR23A. Ya, jadi tujuan video ini sebenarnya tujuan utamanya untuk pengambilan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang didoseni oleh Pak Tata. Cuman kita balut dengan kesantaian gitu. Jadi tugasnya muhadharah, cuman kita ngeliat yang lain kayaknya pada tegang-tegang amat nih ceramah gitu loh. Biar enjoy, relax. Itu deh. Jadi biar santai lah. Jadi kalem-kalem aja gitu. Ya, paling itu. Jadi tapi kita kan suruh Pak Tata nih muhadharah nih, Kal. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih? Jadi yang kita mau bahas ya yang lagi marak sekarang nih Sam. Yang kita tahu juga banyak remaja-remaja, khususnya kan di masa sekarang karena remaja juga penerus umat. Banyak remaja sekarang tuh yang nakal gitu kan. Aduh. Banyak yang hal-hal yang mereka lakuin tuh melenceng, belok. Nah, terkhusus yang mereka lakuin tuh sampai viral gitu kan. Nah, karena dari viral itu semua orang jadi tahu bentuk-bentuk kenakalan remaja tuh gimana, kayak gini. Belum mereka rasain, cuma jadi mereka tahu bentuknya tuh gimana karena viral itu kan. Nah, dari situ kita juga nguji keimanan kita. Dan gak bisa kita pungkiri juga dong kalau kita mau ngikutin tren. Mau nyoba nih rasanya misalnya ke bar gimana gitu kan. Nah, aduh, mesti ditanya deh. Jadi yang kita mau bahas kali ini, gimana cara kita tetap kita bergaul dengan siapapun itu, tapi kita nggak keluar dari konteks taat. Jadi gimana Sam? Berarti judul muhadharah kita kali ini gaul tapi taat ya. Udah ngaji nih. Jadi gini, Kal. Oke, berarti gaul tapi taat. Ini pendapat aneh nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi gini, Kal. Tanda-tanda tentang akhir zaman itu emang udah Allah turunin gitu. Allah udah turunin lewat Al-Quran. Tanda-tandanya biar kita apa? Kita prepare tandanya begitu. Harusnya kita kalau sebagai muslim yang imannya kuat, ya kita harusnya tahulah bahwa ini adalah bentuk godaan kita. Nah, pentingnya iman di sini itu apa? Kita itu kan hidup bukan cuma buat sekarang doang di dunia. Kita hidup buat hari akhir juga gitu loh. Nah, makanya tuh kita harus menguatin iman. Jadi iman yang kuat itu kasarnya modal kita nih. Bekal kita buat nanti di akhirat nanti kita siapin. Ya, kita sekarang hidup di zaman yang udah serba maju, semua teknologi maju. Fitnah di mana-mana, kenakalan di mana-mana, mulai ikut barat-baratan gitu kan. Itulah pentingnya iman kita dikuatkan di sini. Nah, gimana nih cara-cara kita ya untuk ningkatin iman di masa-masa kayak gini? Gaul tapi tetap taat nih. Kalau menurut aneh pribadi ya gaul nggak masalah. Tapi tetap kita seorang muslim, kita seorang yang punya aturan dalam agama kita. Makanya nih, kita udah tahu aturan-aturannya, kita tinggal sesuaiin aja gitu loh. Nah, untuk cara-caranya sih yang pasti yang ada di rukun Islam dulu nih, sholat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sungguhnya sholat itu diwajibkan waktunya yang telah ditentukan untuk orang-orang beriman. Situ udah jelas tuh. Itu kan artinya. Balik dikit. Kembali ke intinya sholat itu udah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Di situ poinnya. Jadi orang-orang yang beriman itu udah pasti jaga sholatnya. Ini kalau menurut aneh pribadi nih, Kal, sholat itu indah. Indahnya kenapa? Kita bangun subuh, kita memulai aktivitas kita berkomunikasi dulu sama yang pencipta kita. Zuhur kita udah di tengah-tengah aktivitas kita kencengin lagi kasarnya. Asar, maghrib, seterusnya sampai kita mau istirahat pas isya. Itu indahnya sholat gitu. Jadi sholat ini momen gitu kalau buat apa ya? Buat kita mendekatkan diri lagi gitu loh. Ya mungkin kita nggak ngelihat Tuhan kita sekarang, cuman kan Allah selalu ngelihat gitu loh.
Tapi juga bagi sebagian orang itu ada yang nggak bisa manfaatin sholat itu sebagai bahan komunikasi, Kal. Gimana tuh? Jadi dia sholat ya karena kewajiban aja, dia nggak tahu, jadi nggak khusyuk sholatnya. Rasa wajib nih. Harus sholat jadi sholat. Iya, jadi gitu doang. Itu jadi kalau yang mungkin masih begitu, termasuk saya sendiri mungkin itu harus kita perdalam lagi ilmunya, sholatnya segala macem. Terus cara yang kedua menurut aneh, banyak-banyak muhasabah diri. Kadang manusia itu terlalu apa ya? Kalau yang inget baya-baya doang, kadang jadi nggak ingat gitu. Yang buruknya apa? Jadi pentingnya muhasabah di sini itu. Jadi kalau kita merasa kita banyak dosa, jadi kan kita makin meningkat nih ibadahnya, kita banyak dosa gitu loh. Di Al-Quran jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang berimanlah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan kamu lakukan di hari esok. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, jadi kita udah sholat nih, udah ngejalanin rukun Islam segala macam, rukun iman segala macam, tapi kita nggak mau muhasabah diri, kita nggak perhatikan apa yang kita akan lakukan untuk hari besok. Ya jadinya gitu deh. Bisa dibilang. Iya bisa ya, ada yang kurang gitu loh. Jadi termasuk kita juga masih pada belajar. Sama yang terakhir sih paling Kal, banyak-banyak berdoalah kepada Allah. Kalau kita itu cuma manusia biasa lah, harus banyak-banyak minta. Salah satu doa yang paling aneh suka nih Kal di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, dan setelah Engkau beri hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karunia ya kami rahmat. Innaka antal wahhab. Gitu. Kalau kita nggak doa, itu minta sama siapa lagi? Emang ibu kita, ayah kita bisa ngasih? Teman kita deh yang dianggap dekat banget, kan enggak. Paling gitu sih Kal. Kalau menurut ente gimana nih? Kalau menurut aneh nih Sam ya. Jadi emang menjaga iman di masa sekarang tuh, khususnya akhir zaman itu emang susah. Karena udah disebutin di hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar, rawahu at-Tirmizi. Maksud dari hadis ini tuh, ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, suatu zaman, as-sabir fihim 'ala dinihi, di mana dalam itu orang-orang yang sabar atas berpegang teguh kepada agamanya. Kal qabid 'alal jamar, jadi diibaratkan akan di zaman itu orang-orang yang berpegang teguh kepada agama tuh diibaratkan kayak megang batu bara panas gitu kan. Kayak kalau kita sholat bilang soalim, ngaji apa soalim gitu kan. Paling itu tuh satu hal-hal yang emang harus kita lakuin sebagai umat. Iya. Beda nih. Apalagi kita orang muslim gitu kan, udah kewajiban kita. Khususnya di sholat ini. Nah, mayoritas. Cuman gitu. Cuman muslim tapi ya di KTP doang. Itu dia. Ya terlebih dari susahnya kita. Pentingnya kita tuh dalam menjaga iman ini, kita harus sholat. Itu pasti. Karena itu juga salah satu dari pondasi kita. As-sholatu imaduddin. Nah, jadi kalau kita kasar gini, beri kita megang pulpen nih, Sam. Haji kita udah inilah, kan man istata'a ilaihi sabila. Misalnya kita nggak mampu. Terus ada lagi zakat. Kita nggak mampu juga, misalnya kita nggak zakat nih. Terus ada lagi puasa. Terus kalau kita nggak puasa juga, pegangan kita tinggal sholat sama syahadat. Kalau sholat nggak ada, nggak kuat, syahadat doang, jatuh kita kecemplung. Jadi gitu Sam, itu pentingnya sholat. Kenapa saya bilang as-sholatu imaduddin? Perumpamaan gini kali. Nah, ya gitu. Jatuh beneran. Jatuh. Dari itu juga, kalau menurut Ani Sam ya, untuk ningkatin kualitas iman kita tuh ya menuntut ilmu. Cuman kan banyak yang orang tuh malas belajar nih, khususnya belajar agama. Mungkin iya. Nah, ilmu dunia. Ya mungkin kalau dari Ani Sam ya, saran Ani tuh ya banyak ngikutin kajian. Itu kan kita
ya udah enak lah. Cuman datang dengerin, iman kita kecas gitu kan. Kita juga berkah. Baik lagi tadi yang tadi bilang Sam, muhasabah diri. Gitu kan, apalagi dalam kajian tuh kita banyak diingetin dengan keindahan-keindahan surga misalnya gitu kan. Wah, itu kan juga siapa yang nggak mau gitu masuk surga kan. Cuman kan gimana kalau kita masih bermaksiat gitu, masuk surga kan pantas gitu nggak? Nah, dari situ juga kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta. Kita emang pendosa, cuman jangan pernah malu buat minta sama Allah gitu. Paling gitu Sam, banyak-banyak kajian, sholat sama ngaji sih. Jangan tinggal sih, 3 inilah. Apa sekarang? Oh, ini mau nanya nih Sam. Oke. Nggak apa nih ya? Gak apa dong. Nggak apa ya? Jangan. Jadi pendapat ente nih, gimana untuk kita khususnya sebagai umat muslim mengikuti tren fashion atau gaya hidup di masa-masa sekarang? Itu gimana nih? Takutnya apa itu boleh cuman ntar dianggap melenceng apa gimana itu? Gimana kalau menurut ente? Oke, tentang gaya fashion deh. Kalau fashion sih sebenarnya gampang aja menurut aneh Kal. Kita ada hukum fikih, kita tahu aurat kita di mana. Kita ada hukum fikih juga yang namanya tasyabuh bin nisa itu nggak boleh gitu loh. Jadi ya menurut aneh gampang. Kita juga ada punya teladan Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal ikutin deh. Kita nggak harus ikutin fashion luar kok. Tentunya kita sekarang gamisan, sepatu, kokoan, ganteng-ganteng aja gitu loh. Iya. Jadi kita tahu batasannya. Cuman kalau berpakaian normal sih nggak masalah. Kayak kerja kan harus pakai kemeja gitu. Itu nggak masalah sih menurut aneh. Asal jangan yang kayak sekarang kan banyak banget tuh fashion week. Pakai cowok-cowok pakai rok gitu. Itu kan tasyabuh bin nisa masuk udah nggak bagus di situ kan. Menyerupai, makanya jangan. Paling gitu sih. Kalau Ana ada pertanyaan juga nih buat ente nih. Ada nggak nih di zaman sekarang toko favorit ente nih yang dia tuh mencerminkan di zaman sekarang, di hidup yang gaya sekarang dia tetap taat gitu loh? Ada nggak kira-kira menurut ente yang jadi teladan ente gitu? Ada sih, mungkin ini juga lagi aneh ikutin sih kajiannya Ustadz Taki Malik. Itu aneh juga udah pertama kali baru akhir-akhir ini kan ikut kajian beliau. Itu masya Allah banget ya. Beliau kajian juga nggak berpakaian mungkin sorban gamis, nggak. Mereka ya Ustadz Taki Malik tuh gaul aja, pakai celana, pakai baju, pakai outer gitu. Maksudnya ya celana panjang, terus pakai kaos atau pakai outer gitu kan. Ya terus juga ya dari kajian-kajiannya juga ngena lah hati gitu kan. Tapi kalau di masa sekarang Ustadz Taki Malik sih. Jadi kalau buat ceramah-ceramah Ustadz Hidayat sih, insya Allah buat beliau panutan sih itu. panutan sih, kacau. Kalau ini ada juga Kal. Apa tuh? Aneh ada juga panutan aneh untuk kayak seorang tokoh besar yang ternyata dia itu seorang muslim dan bisa menunjukkan seorang muslim yang taat imannya gitu. Muhammad Ali Kal. Dia tinggal di petinju. Dia tinggal di Amerika. Amerika kita tahu lah barat-baratan gayanya gimana. Dia pun bergaul sama orang-orang begitu. Cuman dia nggak segan-segan untuk nunjukin kalau dia tuh Islam. Bahkan seorang Islam yang muslim yang taat gitu loh. Dia pernah ditanya di interview bodyguardnya siapa, dia pura-pura ngitung. Dia bohong, dia cuma bilang bodyguardnya cuma Allah Subhanahu Wa Taala kan. Masya Allah banget ya. Itu menurut aneh sih, masya Allah banget gitu. Dia udah punya duit, udah punya nama, semuanya ibarat kata udah bagus lah. Cuman dia nggak lupa. Tapi dia nggak lupa tuh dia dari mana asalnya. Sama aneh keinget juga tadi sama gara-gara kata ente. Aneh inget perkataan Habib Umar. Di zaman sekarang ini emang susah kita karena perkembangan teknologi segala macam. Pemuda itu walaupun dia 1000 kali bermaksiat di hari itu, jangan lupa dia tobat Kal. Itu perkataan dari Habib Umar aneh kena banget sih gitu. Ya insya Allah sih Kal. Ada yang mau tambahin nggak? Intinya dari gaul tapi taat, kita ini tambahin satu nih ya. Boleh. Mungkin cara kita berteman nih. Kan dari sekarang tuh namanya circle, namanya pertemanan tuh berpengaruh banget. Benar. Selain daripada tadi tuh dari ikut kajian, mungkin kajian dia malas gitu kan, hati bergerak. Mungkin hidayah terdekat tuh bisa dari teman. Jadi kita harus cari teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa gitu kan, yang ngajak kita kajian. Nah, bisa tuh apa?
wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam ketaatan, dalam kebaikan. Itu juga ya, jangan asal pilih lah teman itu kan. Kan ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat nggak apa-apa, kita tahu, sekedar tahu aja, biar tahu oh ternyata berbuat buruk tuh begini. Nah, berdasarkan yang tadi mungkin kita bisa ingetin juga kita Nah iya bisa, kalau mau ya, karena hidayah cuma dari Allah kan, kita nggak bisa ngasih hidayah. Jadi sekian dari kami, cukup. Jangan lupa di subrek, di like, di komen, subscribe. Oke, jangan lupa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah datang dari setan, kalau ada manfaat datang dari Allah. Jadi kalau ada salah, kita nggak salah apa-apa dari setan. Syukran, jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.